kita tadi sudah bincang-bincang panjang kali lebar dengan Kepala Program Pertanian. Nah, sekarang kita mau juga bincang-bincang dengan Kepala Program Perikanan Bapak Bambang. Ya. Lebih kerennya adalah Pak Bams. Pak Bams. Ya. Bagaimana kabarnya, Pak Bambang? Alhamdulillah sehat. Ya. Bahasa sendiri gimana? Alhamdulillah sehat juga, iya. Nah, Pak Bambang, kita tahu ya kalau di perikanan ini banyak banget muridnya. Ya, bener nggak sih? Hampir seperdua dari siswa SMK itu jurusan perikanan. Jurusan perikanan. Betul. Ya, kira-kira apa yang menjadi daya tarik utama para siswa memilih jurusan perikanan? Sebenarnya sih di awal pas ada Impres instruksi Presiden itu di tahun 2016 terkait dengan revitalisasi SMK, bahwa salah satu jurusan yang harus kemudian direvitalisasi adalah kemaritiman termasuk kelautan perikanan. Sehingga dari hal itu pemerintah membuka rombel untuk jurusan perikanan lebih banyak daripada jurusan lainnya. Dan alhamdulillah siswanya juga banyak sih yang daftar. Nah, jurusan perikanan udah mendapatkan siswa yang banyak. Tentunya ada dong program-program yang menjadi daya tarik untuk para siswa bergabung di jurusan perikanan. Apa sih programnya, Pak Bams? Betul sekali. Nah, untuk di perikanan sendiri kita itu membagi dua kompetensi keahlian. Kalau misalkan cuma satu itu tidak bisa karena ruang praktek terbatas. Sehingga kita baginya menjadi dua, yaitu agribisnis perikanan air payau dan laut serta agribisnis perikanan air tawar. Jadi terfokus yang misalkan anak-anak yang fokusnya di payau dan laut boleh memilih kompetensi itu, dan yang sukanya di air tawar, boleh memilih kompetensi perikanan air tawar. Gitu, jadi dikasih pilihan bagaimana dia sesuai rohnya, minatnya, sesuai minatnya, sesuai kompetensi yang diinginkan. Nah, kalau untuk budidaya air tawar sendiri, ikan-ikan apa yang dibudidayakan di SMK ini? Selama ini untuk budidaya perikanan air tawar yang dibudidayakan ada nila, pernah juga ikan mas, kemudian ikan patin, sama lele. Mas lele. Ikan mas lele gitu. Yang saat ini apa? Yang ada, yang eksis itu ikan patin, nila, dengan lele. Oh, 3 ikan itu. Iya, betul. Kenapa sih milih 3 ikan padahal kan jenis ikan tawar tuh banyak banget gitu? Betul, ya? untuk tawar sebenarnya banyak sekali. Cuma ketiga komoditas ini untuk budidayanya agak mudah sih sebenarnya. Gitu. Kemudian ikan yang bandel gitu ya? Iya, enggak rewel kayak. Ikan kayak saya maksudnya. Iya, iya. Oh, itu alasannya ketiga jenis ikan ini dipilih karena perawatannya yang relatif mudah. Kemudian bisa terjangkau dan pasarannya bagus nih untuk di wilayah Nunukan sendiri. Oke. Nah, di antara 3 ini, lele, nila, sama patin, yang mana yang paling banyak konsumennya? Lele. Lele? Betul. Kenapa lele? Mungkin ya karena di warung-warung ya kayaknya. Oh, pecel lele. Betul. Pecel lele banyak. Itu peminatnya barangkali lebih banyak, ataukah mungkin di dua komunitas yang nila dengan patin itu belum eksis kali ya, atau belum terkenal, terlalu terkenal oleh masyarakat. Jadi biasanya mereka makan lele, jadi konsumsi lele. Gitu. Jadi terkadang permintaan kita tidak bisa penuhi karena semakin banyaknya permintaan untuk komunitas lele ini. Oh gitu, berarti konsumennya ini banyak banget sampai suplainya berkurang gitu. Kalau boleh tahu konsumennya dari mana aja? Apakah ada pedagang aja atau masyarakat biasa, maksudnya ibu rumah tangga biasa gitu? Sebenarnya pasarannya itu bervariasi. Ada dari warung-warung, masyarakat sekitar, bahkan ada yang lebih jauh sampai Sebatik juga sering pesan. Orang tua siswa-siswa, bahkan guru-guru juga di sini rutin pesan untuk lele. Artinya itu. Pangsa pasarnya sudah terbentuk dari lele, nila, dan juga patin ini. Gitu. Nah, untuk pemasarannya sendiri saat ini seperti apa? Apakah dengan cara konvensional atau menggunakan teknologi digital? Untuk pasaran sebenarnya kami kan melakukan diversifikasi produk, diubah, jadi bukan saja dalam bentuk mentah, betul. Jadi kita berusaha untuk mengubah supaya kan ada yang tidak suka nih langsung mentahnya, bagaimana diolah, dibuat ada seperti pentol, kemudian ada keripik. Keripik apa nih? Keripik ikan ada. Keripik ikan? Ada? Oh, keripik ikan dari mana? Keripik ikan lele apa keripik ikan nila? Sebenarnya kemarin, mungkin nanti sebentar kita bincang-bincang dengan tim pengolahan. Jadi kami ada ahlinya juga, tim pengolah. Jadi kita di perikanan itu ada beberapa bidang yang membidangi masing-masing. Ada yang membidangi budidaya, ada membidangi dari tambak, kemudian ada pengolahan, dan kita masing-masing punya divisi untuk bisa memaksimalkan dari produksi itu. Oke.
Nah, kita tadi sudah bicara tentang budidaya air tawar. Kita mau tahu juga dong, seperti apa budidaya air payaunya. Silakan, Pak Bambang. Iya. Jadi selain dari kompetensi kalian agribisnis perikanan air tawar, tentunya ada agribisnis perikanan air payau dan laut. Nah, untuk agribisnis perikanan air payau dan laut ini, kami alhamdulillah sudah ada tambak khusus, tambak latih. Luas lahannya itu sekitar 5 hektar. Dan antusias siswa yang memilih jurusan ini juga sangat luar biasa sekali. Untuk kemarin kami sudah panen beberapa kali untuk ikan bandeng. Mungkin karena ini awal-awal kita akan ujikan kepiting dengan udang. Udang, iya. Wow. Itu nanti kalau sudah jadi kepiting atau udang, saya adalah nomor 1 konsumennya, Pak Bambang. Tolong dicatat ya. Betul. Karena kalau bolu atau ikan bandeng itu agak kurang ini karena durinya ya. Iya. Untuk bandeng sendiri kan betul banyak durinya tadi, tapi di pengolahan juga biasanya kita ada namanya batari, bandeng tanpa duri. Jadi diolah menjadi batari, kemudian ada bandeng mulai rara. Mulai rara itu setengah kering. Jadi diolah supaya ini banyak sekali peminatnya juga. Oke. Nah, berarti sudah terbentuk nih apa saja pengolahannya dan juga pangsa pasarnya ya, betul. Pak Bam, seperti itu. Nah, kalau kita lihat nih, tadi sudah disampaikan bahwa siswa yang memilih jurusan perikanan itu banyak banget. Nah, biasanya mereka itu terserap kemana aja nih lulusannya, alumni-alumninya? Betul. Untuk perikanan sendiri banyak terserap di perusahaan-perusahaan di bidang perikanan. Ada juga di pemerintahan, langsung jadi pegawai negeri di alumni SMK itu bisa langsung jadi pegawai negeri terutama di Kementerian Kelautan Perikanan. Ada khusus memang jenjang SMK. Iya. Kemudian formasi lulusan SMK ya. Ada juga berwirausaha, TNI Polri lebih banyak lagi, banyak sekali. Iya. Itu. Nah, kemudian kalau PKL biasanya kemana ya? Ini PKL-nya. Untuk tahun ini saja peserta PKL itu 110 siswa dan hampir semua memilih Makassar. Yang bingung, kenapa Makassar? Karena dari tahun-tahun sebelumnya kan memang selalu kami join di Makassar itu. Mungkin karena dudinya memang bagus di sana, kemudian jangkauan pengalamannya juga lebih bagus, dan hampir rata-rata siswa di Nunukan ini ya perantau dari Sulawesi, jadi satu kali pulang kunjungi neneknya dan bersilaturahmi itu jadi alasan sih anak-anak untuk memilih di sana. Berarti rata-rata untuk PKL-nya tujuannya ke Makassar. Ke Makassar. Seperti itu. Ke Jawa juga pernah. Iya. Kalau untuk di Nunukan sendiri kurang ya? Tahun ini tidak ada. Tidak ada. Berarti sudah kerjasama memang ya? Iya, sudah ada mitra Dudi atau MOU ya kami sama perusahaan-perusahaan untuk melakukan pelaksanaan PKL di sana. Iya, betul. Oke. Nah, tentu saja dalam budidaya ikan, baik itu ikan air tawar maupun air payau, banyak ya caranya betul. Ya. Nah, kalau di SMK sendiri anak-anak itu diajarkan atau metode seperti apa sih? Jadi kalau di SMK sendiri akan ada beberapa item nih untuk kami ajarkan, baik dari pemijahan, pendederan dengan pembesaran. Nah, untuk pemijahan sendiri kami ambil, biasanya kita ajarkan dari 3 metode, baik alami, semi buatan, dengan buatan. Gitu. Betul. Jadi kalau alami kan kayak awam ya, yang seperti ini ya. Betul. Seperti ini ya, alami kita ya. secara alami. Tapi kalau dia semi buatan, kita suntikan hormon supaya dia percepatan dalam pemijahan. Nah, kalau dia buatan, ikannya tidak bertemu, tapi kita telur-telurnya selnya itu yang dipertemukan. Kita ambil spermanya dengan telurnya, baru kita sendiri yang aduk untuk kita budidayakan. Berarti ada itu ya? Ada. Ada semuanya. Nah, kalau kolam-kolam ini kan ikan nila ya di sini ya. Betul. Kalau untuk lele sendiri itu banyak nggak kolamnya? Iya, jadi untuk pembesaran ini tadi pengembang biakan. Untuk pembesaran kami ada kolam tanah, kemudian ada beton sama bioflok. Bioflok. Bioflok itu sendiri kolam terval bundar yang kita desain sedemikian rupa sehingga budidaya itu bisa maksimal produksinya. Ya, oke. Itu namanya bioflok ya. Bioflok, iya betul. Jadi di SMK sendiri ini punya beberapa macam kolam ya. Ada kolam yang dari beton, dari tanah. Ada dari tanah? Ada. Ada dari tanah. Nggak takut nanti ikannya kabur-kabur? Kalau lele kan dia bisa bikin gorong-gorong, iya nggak sih? Betul. Kalau lele enggak. Itu yang nila, yang dari tanah? Enggak, yang patin? Lele sama patin. Iya. Kemudian ada juga namanya teknik bioflok yang menggunakan terpal gitu ya. Dia tuh besar-besar. Nih nanti kita akan lihat sama-sama ke sana seperti apa jenis-jenis lelenya dan beserta kolam-kolamnya ya Pak Bambang ya. Karena kalau saya tidak salah ingat itu lelenya itu ada yang
besar-besar, yang induk-indukannya gitu ya. Jadi itu dipisahkan ya dari yang mulai anakan apa segala macam. Sebenarnya sistemnya kita itu kita tangani mulai dari kecil, dibesarkan sampai dengan menjadi induk. Jadi kalau dia sudah induk, kita harus pisahkan jantan dan betina nih, supaya dia tidak memijal liar. Oh gitu, jadi Supaya sendiri-sendiri, ya. Jadi sendiri-sendiri kolamnya ya, tidak dijadikan satu seperti ini, gitu ya. Nanti mau dikembangbiakan baru digabung. Ya oke. Kalau untuk pangannya sendiri seperti apa? Apakah teman-teman dari SMK punya teknologi untuk membuat pangan sendiri atau selama ini beli aja gitu? Pakan. Pakan. Oh pakan. Sebenarnya pakan itu ada 2 sumber yang kita gunakan. Dibeli secara langsung, mungkin karena di sini apa ya, bahan bakunya agak kurang. Tapi kadang kita juga membuat sendiri, meramu, membuat pakan. Alat-alatnya juga sudah lengkap untuk kita buat. Nah, ini termasuk salah satu pakan yang kita gunakan, namanya pelet kali kan ya. Jadi ini kita beli langsung karena untuk produksinya lumayan bagus. Tapi terkadang juga kita buat sendiri. Oh, buat pakan sendiri. Pakan sendiri. Oke. Nah, kalau pelet, kalau pelet ini apakah untuk semua jenis ikan? Nila, semuanya lele juga makan ini? Iya, sebenarnya untuk pakan itu ada kriterianya ya. Untuk ikan terapung ke atas, maka pakan terapung. Ada juga yang tenggelam. Ada ciri-cirinya. Jadi kita sesuaikan aja dengan jenis ikannya. Nah, kemudian untuk pemberian pakannya nih, apakah ada aturannya atau sembarang aja kapan saja kita mau kasih makan? Sama manusia. Kalau misalkan dia mau makan, kita ada namanya manajemen pakan. Jadi kita harus tahu dulu nih ikannya ditimbang berapa biomasanya atau beratnya, lalu kita juga timbang kebutuhan pakannya. Oh gitu, jadi tidak asal saja langsung sebar-sebar begini. Betul, karena kapan berlebih itu menjadi penyakit di air. Oh iya. Oh berarti tidak boleh sembarang waktu dikasih makan ya? Betul sekali. Iya, nanti kalau sembarang waktu obesitas. Kalau obesitas kami beruntung karena ikannya gemuk dan berat. Nanti kalau dia tidak bisa berenang, mengapung semua. Biasanya kalau berlebih pakan itu akan berpengaruh pada kualitas air untuk budidayanya. Jadi kalau dia berlebih tidak tercerna dan tidak dimakan oleh ikan itu akan menjadi penyakit, betul. Sumber penyakit. Oke, berarti ada takarannya, tidak boleh asal langsung ser-ser begini. Jadi harus disesuaikan dengan berat ikannya. Oke, baik. Nah, tadi juga sudah disampaikan bahwa hasil perikanan yang ada di SMK ini tidak dijual begitu saja, tapi ada proses pengolahannya gitu ya, ada jadi batari, kemudian nugget, pentol dan lain sebagainya. Seperti apa itu Pak Bang? Iya betul. Jadi selain dari menjual secara langsung ikannya untuk konsumsi langsung, kami juga berusaha mengolah karena tidak semua bisa makan secara langsung kan. Oleh sebab itu ada tim kami yang khusus mengolah nih terkait dengan produk perikanan. Untuk melihat bagaimana produk pengolahan hasil perikanan itu sendiri, kami ada tim menangani tentang hal itu. Mungkin Mbak Aza bisa lihat-lihat ke ruangan unit produksi kami. Oh, jadi ini ruangan unit produksinya? Ini tempat untuk menyimpan produk yang sudah jadi, tetapi kalau yang untuk produksi itu ada di lab pengolahan khusus. Oke. Nah, Mbak Aza ini tim kami, tim pengolahan, Bu Nunu, dia akan menangani terkait dengan pengolahan hasil perikanan. Mungkin Bu Nuni akan menjelaskan terkait dengan hasil produk perikanan, Pak ya. Dan saya pamit dulu, saya tinggal ya. Oke, terima kasih Pak Bambang. Nah, Bu Nunu, kita tadi sudah bincang-bincang dengan Pak Bambang, dapat informasi nih kalau di SMK ini hasil perikanannya tidak langsung dijual begitu saja, tapi melalui proses pengolahan. Nah, Bu Nunu ya bertanggung jawab. Boleh Bu Nunu dijelaskan? Ya, jadi hasil dari budidaya di SMK Negeri 1 Nunukan, tepatnya di jurusan perikanan itu hasilnya tidak langsung diperjualbelikan. Jadi sebenarnya diolah dulu di lab pengolahan hasil perikanan, di mana ada pun produk-produk hasil pengolahan perikanan yang telah saya olah, yaitu salah satunya marinasi ikan patin yang ada di sini. Nah, ini ada contoh produk dari marinasi ikan patinnya dengan berat 600 gram dengan harga 45.000 segini. Nah, ini sudah produksi yang ketiga kalinya. Dan masih ada stok produknya. Selain ada ikan patin marinasi, kita juga ada lele marinasi. Namun untuk saat ini produknya sudah habis. Sudah habis, ya sold out ya. Jadi yang ada stoknya sekarang yang patin marinasi. Oke. Nah, selain yang dimarinasi, apakah ada pengolahan lain seperti batari atau apa gitu Bu Nunu?
Ada Bu, kemarin saya sempat mengolah produk es krim rumput laut, otak-otak ikan dan nugget ikan. Namun saat ini produknya masih sold out semua dan belum diolah atau diproduksi lagi selanjutnya. Oh gitu. Nah dalam pengolahannya itu apakah melibatkan anak-anak siswa atau dari Bu Nunuk sendiri? Benar, saya melibatkan siswa di mana saya mempunyai tim bersama siswa kelas 10. Saya melibatkan 4 siswa dan saya sendiri 5. Jadi nanti saya hanya tinggal mengarahkan siswa-siswa berikut nanti yang mengolah dari produk-produk apa yang dibuat. Dari penyiapan bahannya sampai prosesnya itu semuanya siswa ya? Iya, Bu Nunuk siswa. hanya supervisi seperti Iya, itu? benar. Oke. Nah, biasanya yang paling gampang nih Bu Nunuk, pengolahan seperti apa sih Bu Nunuk? Marinasi ikan. Marinasi ya? Karena tinggal kasih bumbu Kasih aja. bumbu, ya benar, terus dikemas. Langsung dikemas. Kalau yang lainnya kan harus kasih tepung, dikerok dagingnya dan lain-lain ya. Diolah menjadi produk seperti bakso, nugget itu kan butuh proses yang panjang ya, benar Bu. Berarti yang paling gampang yang marinasi. Nah kalau untuk dari segi konsumen sendiri, seperti apa animo dari konsumen? Manakah yang menjadi best sellernya seperti itu? Jadi untuk saat ini best seller dari hasil dari perikanan itu lele marinasi dan otak-otak ikan Bu. Oh, otak-otak ikan. Iya, berarti ikan. nanti saya harus dikasih info juga nih Bu Nunuk kapan ready-nya otak-otak ikan karena saya sangat suka sekali begitu ya. Benar. Karena saya tuh cenderung memang kalau yang masih bentuk kayak gini tuh agak kurang suka. Iya. Tapi kalau yang sudah dalam bentuk olahan kayak pentolan, kemudian Siap makan, iya. itu saya lebih suka seperti itu. Ya, Jadi siap. nanti bisa di calling ya Bu Nunuk Iya, ya. siap Bu. Nah, kalau untuk target pasarnya sendiri seperti apa? Apakah selama ini sudah mencukupi atau kekurangan atau seperti apa? Sebenarnya untuk target pasarnya masih kekurangan karena mungkin belum tersebar luas. Tapi untuk saat ini jangkauan-jangkauannya juga sudah maksudnya cukup luas karena di sosial media begitu dipasarkan. Jadi orang-orang di luar sana tidak Sudah tahu mengetahui ya? menjadi tahu begitu. Oke. Nah kalau misalnya masyarakat yang mau datang ke sini, apakah langsung ketemu Bu Nunuk atau seperti apa? Apakah ada resellernya gitu ya? Langsung ketemu saya Bu. Oh langsung ketemu Bu Nunuk ya. Jadi seperti ini bisa langsung diambil mau berapa bungkus, langsung dibayar dan pulang. Jangan saya dibawa aja, nggak bayar ya. Gratis. Iya. Nah Bu Nunuk kita tadi sudah tahu ya seperti apa bentuk yang siap dimakan. Sekarang saya mau datang langsung ke tempatnya yang belum dimakan, yang masih segar-segarnya, yang kolam-kolamnya yang tadi sudah disampaikan Pak Babang, ada kolam untuk pemijahan dan lain-lainnya seperti itu. Bu Nunuk terima kasih banyak, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Siap Bu.